Saya akan mengajak seluruh hadirin yang beragama Hindu untuk kembali membacakan mantra Gayatri untuk keselamatan kita bersama. Mari kita mulai. Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Shanti 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 Om. Salam budaya bangsa. Om Swastiastu. Jadi kita melanjutkan pembicaraan kita Bali ke periode kedua, Bali saat berada di dalam konteks agama-agama besar. Yang pertama kali memasuki Bali memang agama Hindu, tetapi Bali begitu terbuka sehingga seluruh agama besar hadir di Bali. Bukan saja Hindu, namun juga Islam, kemudian Katolik, Protestan, Buddha. Seluruh agama ini dalam pandangan Bali dianggap juga sebagai ditanggapi orang-orangnya dengan konsep menyama beraya. Jadi sebagai sahabat dekat, juga kerabat dekat. Dalam hal ini, agama besar, terutama agama Hindu, memberikan pengaruh pada kebudayaan Bali sebagai rohnya, jiwa kebudayaannya, etosnya, spiritnya. Begitu pula orang Bali di dalam hal memandang keragaman agama ini adalah dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, beragam dan memang selalu perlu dihargai, diapresiasi. Dan dalam keragaman ini ada potensi kita untuk bersatu satu sama lain. Dalam kerangka hubungan lintas agama yang ada di dalam kondisi plural seperti itu, sejarah Bali mencatat jauh lebih sejuk daripada hubungan justru lintas desa di Bali. Lintas agama mencatat perkembangan yang sangat menyejukkan. Walaupun ada kasus-kasus kecil di beberapa tempat. Namun hubungan justru antar desa di Bali lebih gerah suasananya. Seperti sekarang banyak manifest adalah pertentangan tapal batas, peluang-peluang ekonomi, dan juga perkelahian antar desa. Kemudian yang amat bagus kita simak adalah pada waktu kita memasuki tahap berikutnya, periode yang ketiga, Bali modern. Yang diawali dengan zaman penjajahan, Belanda memperkenalkan modernisasi, pendidikannya, teknologi dan infrastruktur. Dan modernisasi ini yang paling sangat signifikan dalam konteks Bali dan Indonesia adalah kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai jembatan emas kita untuk membangun masyarakat. Modal dasar kebudayaan Bali ini yang sangat penting adalah bagaimana orang Bali menanggapi, memposisikan kebudayaan dengan fungsi-fungsi dasarnya. Fungsi yang pertama, kebudayaan dengan seluruh aspeknya, dengan seluruh unsurnya ditanggapi sebagai unsur pemberi identitas. Inilah menunjukkan jati diri orang Bali. Jati diri ke dalam kepada mereka supaya punya keunikan, kebanggaan, dan juga jati diri keluar untuk menunjukkan keragaman perbedaan. Namun identitas ini dalam pandangan orang Bali adalah sekaligus bermuka tiga. Identitas Bali, identitas sebagai orang Indonesia, dan identitas sebagai umat universal. Kemudian yang berikutnya memandang kebudayaan ini adalah sebagai pendekatan.
Kebudayaan mengajarkan kita bagaimana pendekatan budaya dapat dipakai baik untuk mengokohkan kreativitas maupun juga untuk memecahkan berbagai sengketa. Dengan kebudayaan yang jiwanya adalah bersifat human, pendekatan kebudayaan memusisikan manusia di dalam komunikasi yang setara, dengan elegan, dengan empati, simpati, dan kemudian penuh saling percaya. Diplomasi kebudayaan sebenarnya berakar dari pendekatan budaya yang diposisikan sebagai pendekatan membangun citra bahwa kita Indonesia dan Bali semuanya memiliki kebudayaan yang bernilai tinggi. Yang berikutnya, kebudayaan juga merupakan substansi, adalah ramuan daripada unsur-unsur yang dalam istilah sekarang sangat berpeluang dikembangkan untuk ekonomi kreatif dan industri kreatif. Maka tepat pernyataan bahwa ekonomi kreatif, industri kreatif perlu dibangun berbasis kebudayaan dengan tunjangan wawasan ekonomi, manajemen ekonomi, dan juga teknologi. Karena baik ekonomi dan teknologi memberikan progresivitas supaya dinamis kita, karena dirangsang kita untuk lebih berproduksi inovatif, juga dirangsang kita untuk memperoleh hasil kesejahteraan. Namun budaya di samping memberikan keragaman juga untuk mengokohkan identitasnya di dalam perkembangan dinamik, kekuatan, power, ekonomi, teknologi, tetap budaya sebagai hal yang mendasar. Di samping itu, yang amat penting pula di dalam kebudayaan ini adalah inspirasi. Kebudayaan pada hakikatnya dengan segala filosofi, unsurnya, tradisinya, adatnya, aturannya, dan seterusnya sampai nilai adalah unsur yang tiada henti-hentinya, menginspirasi umat manusia, menginspirasi para pemimpinnya, menginspirasi publik, dan menginspirasi semuanya. Apabila dalam kerangka ini ditempatkan, maka inilah modal dasar, posisi kebudayaan sebagai modal dasar. Kebudayaan Bali sebagai modal dasar ditanggapi oleh manusia Bali sendiri dan bahkan juga para pengkaji lokal, pengkaji Indonesia, dan ahli peneliti asing. Dia sangat terbuka, kebudayaan terbuka. Ini sesuai dengan rumusnya, justru kebudayaan terbukalah kebudayaan yang mampu berkembang dan eksis. Kebudayaan yang tertutup, justru eksklusif, itu akan memandangkan kebudayaan itu sendiri. Kemudian yang keduanya, dengan terbuka itu adalah dia bersifat dinamik, dia menerima dan memberi. Ini amat penting dihayati. Apabila suatu kebudayaan dapat menerima dan mengolah, memperkaya dirinya dinamik. Juga kebudayaan tidaklah juga tidak intinya supaya bisa memberikan inspirasi kepada kebudayaan lain, kepada manusia lain. Tatkala itulah kebudayaan ini juga akan diapresiasi oleh luar. Apresiasi oleh orang dalam, apresiasi oleh orang luar akan menguatkan, mengukuhkan keberadaan kebudayaan itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah lestari dan berubah. Pengamatan menunjukkan kebudayaan Bali tidak pernah ada cita-cita untuk lestari tertutup supaya ajak dan tetap kaku seperti itu. Justru tidak pernah juga keinginan supaya semuanya berubah. Orang Bali dan realitas menunjukkan perubahan kebudayaan Bali, perubahan menunjuki alur continuity and changes. Dia berlanjut hal-hal mendasar, dia berlanjut hal-hal esensial, dia berlanjut hal-hal yang paling pokok, namun dia juga berubah hal-hal yang dapat dikembangkan, dan juga termasuk kita akui ada benturan, bahkan ada distorsi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kebudayaan itu harus transformatif. Ditransformasi dalam arti yang pertama berubah, transformasi yang lain adalah ada regenerasi. Suatu kebudayaan tanpa regenerasi, tanpa ada pemahaman penghayapan di dasarnya sama, dengan kemudian peluang untuk berkreativitas lintas generasi, maka apabila tidak demikian rumusnya, itu pun kebudayaan akan mandek dan mati. Regenerasi amat penting. Dalam konteks inilah kebudayaan dan pendidikan merupakan dua bidang yang justru diharapkan saling mengkomplementasi. Pendidikan merupakan proses pembudayaan,
dan kebudayaan, memberikan substansi kepada pendidikan. Dalam konteks inilah pendidikan karakter merupakan bobot kualitatif yang justru dapat diangkat dari sumber kebudayaan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, di dalam pengembangan kebudayaan ini, kesadaran lestari, kesadaran berubah, kesadaran kreativitas, hendaklah bergerak kepada suatu momentum, sesuatu kondisi pencapaian kualitas yang paling prima. Dalam hal ini berkembang wacana dan bahkan ada pengkajian sudah tentang konsep kebudayaan unggul. Apabila konsep ini bisa dipegang dan kemudian juga dikokohkan dalam konteks yang lebih luas, keunggulan kebudayaan nasional keindonesiaan, juga keunggulan kebudayaan dunia, maka itu berarti konsep unggul kebudayaan Bali mendapat wadah kontekstual yang justru amat kondusif. Di Bali, konsep kebudayaan unggul ini sudah mulai ditata, diwacanakan, didiskusikan sampai kepada rambu-rambu penetapan kriteria apa yang dimaksud dengan kebudayaan unggul dan apakah sudah berada dalam kondisi unggul atau justru berada dalam kondisi yang sangat lemah. Yang pertama, bermutu tinggi. Mutu tinggi ini diapresiasi oleh orang dalam, diapresiasi oleh orang luar. Apabila mutu tinggi ini dapat dikembangkan di dalam realitas, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam realitas, pertama sudah dipenuhi untuk keunggulan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah budaya unggul itu selalu kokoh pada basis SDM. Budaya unggul harus didukung oleh SDM yang unggul. SDM yang unggul untuk menciptakan budaya unggul harus ada lembaga yang kokoh. Kebetulan ketiganya ini, lembaganya disediakan. Di Bali punya lembaga banyak, punya lembaga subak, punya lembaga desa pekeraman, bahkan keluarga sendiri merupakan pilar yang paling penting dari kebudayaan di samping lembaga pendidikan formal dengan segala kejuruan yang ada. Jadi apabila demikian persoalannya, SDM ini memiliki unsur kreativitas ditengkapi dengan lembaga-lembaga yang kokoh, baik lokal termasuk juga lembaga nasional, lembaga Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dikbud, Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan lembaga formal yang tentu amat penting peranannya. Yang berikutnya, tidak intinya etos kreatif harus didengungkan dan dikembangkan. Etos kreatif ini memberikan manusia-manusia pendukung kebudayaan tidak rutinitas bekerja. Rutinitas menghasilkan monotonitas. Itu kebudayaan yang mandat. Kebudayaan yang unggul adalah kebudayaan dinamik yang berubah, mampu mengolah, mampu mengambil keluar, mampu mengembangkan hal-hal yang inovatif baru. Disinilah kebudayaan tidak berhenti hanya pada kebudayaan. Dia memerlukan mitra kerja ekonomi. Dia memerlukan hukum untuk mengakselerasi kebudayaan. Dia memerlukan kekuasaan yang dapat memahami bagaimana mengembangkan kebudayaan. Pada waktu itulah muncul insan-insan kreatif dan akhirnya juga induksi dari insan manusia kreatif adalah lembaga-lembaga kreatif. Induksi dari lembaga kreatif adalah Bali kreatif. Induksi dari Bali daerah kreatif, Indonesia kreatif sampai dengan umat manusia yang kreatif.